Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik, di video kali ini saya ingin membahas tentang kapan sebaiknya kita mengganti air kolam ikan yang kita budidaya. Baik itu ikan gurame, ikan patin, ataupun ikan nila ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang masih kebingungan atau yang baru terjun ke dunia usaha budidaya perikanan skala rumahan, silakan simak video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus berbagi informasi tentang budidaya ikan skala rumahan. Baik teman-teman, pergantian air kolam sebenarnya itu kewajiban ya, kewajiban kita sebagai pembudidaya ikan ya. Jadi kalau misalnya kita mau budidaya ikan, kita harus perhatikan juga kondisi air di kolam kita. Jangan sampai nanti air kolam kita itu kondisinya tidak baik dan kita biarkan saja. Karena kalau kita biarkan saja, pasti ikan kita akan terkena penyakit dan akhirnya mati teman-teman. Tentu saja itu akan menjadi kerugian bagi kita. Nah, di sini saya akan contohkan kondisi air kolam yang harus diganti ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini contohnya kolam ikan patin. Ini airnya agak sedikit coklat gelap. Kemudian berbusa seperti ini teman-teman. Berbusa dan juga mengeluarkan bau yang busuk teman-teman. Jadi airnya harus wajib diganti teman-teman, karena air ini sudah diganti sekitar 3 minggu yang lalu teman-teman. 3 minggu yang lalu, sekarang airnya sudah kotor lagi karena di sini ikannya agak sedikit banyak karena kolam di sebelah lagi diperbaiki. Ikan di kolam sebelah dimasukkan ke sini, jadi kondisinya cepat kotor airnya, tapi masih layak untuk dijadikan untuk pelihara ikan ya. Nah, jadi indikasinya ini teman-teman ya, air. Kalau teman-teman melihat kolam teman-teman sekalian, baik itu kolam beton ataupun kolam terpal, kolamnya diperiksa ya, diperiksa seperti ini. Kalau misalnya ada gelembung-gelembung seperti ini, berbusa seperti ini, airnya berwarna coklat, kemudian teman-teman ambil sedikit ya, ambil sedikit. Itu kalau misalnya dicium bau airnya itu amis sekali atau mengeluarkan busuk, itu wajib diganti teman-teman. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, beda dengan yang ini teman-teman. Kalau kolam yang sebelah ini dia agak hijau coklat juga, tapi masih layak teman-teman, karena di sini ikannya sedikit dan juga airnya tidak berbau busuk teman-teman, cuman warnanya aja yang berbeda. Nah, warnanya hampir sama dengan ini, tapi ini tidak mengeluarkan bau busuk teman-teman. Jadi masih layak. Mungkin ini akan diganti sekitar 2-3 minggu lagi teman-teman. Tapi kalau ini wajib diganti karena indikasinya sudah layak untuk diganti teman-teman ya, karena airnya sudah, warnanya sudah coklat, mengeluarkan bau busuk, dan juga ada buih-buih ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat ciri-ciri di kolam teman-teman seperti ini ya, silakan diganti airnya. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi penyakit untuk ikannya. Nah, ini kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ini contoh kolam ikan patin saya yang ada di depan. Ini sedang saya ganti airnya. Kondisinya sama dengan yang di belakang tadi teman-teman. Kondisinya airnya kotor ya, sama warnanya sudah berubah coklat kehitaman, kemudian mengeluarkan bau busuk dan mengeluarkan gelembung seperti ini teman-teman.
Jadi kalau kolam patin sama kolam gurame itu sama-sama saja teman-teman ciri-cirinya. Tapi kalau kolam ikan patin itu agak cepat sekali kotornya dibandingkan kolam ikan gurame teman-teman. Nah ini kondisinya sudah saya keluarkan nih airnya, saya buka keran bawah supaya airnya cepat diganti nih teman-teman. Nah ini untuk kolam ikan gurame ya. Kolam ikan gurame ini airnya warna hijau. Mungkin kalau teman-teman lihat ini seperti kotor ya, tapi tidak teman-teman. Kalau dicium airnya itu tidak mengeluarkan bau busuk dan juga airnya masih bening nih teman-teman. Tapi karena di bagian atas ini banyak dedaunan ya, saya kasih daun keladi ini, jadi di bagian permukaannya ini agak sedikit hijau teman-teman. Jadi airnya masih bening nih teman-teman. Nah ini juga, nah ini bukan kotor ya teman-teman ya, hijau seperti ini, tapi airnya masih layak. Ini sudah saya ganti sekitar 1 bulan yang lalu. Kalau yang ini 1 bulan lebih ya. Nah kalau yang ini sudah 3 bulan tidak saya ganti, tapi airnya masih bersih teman-teman. Nah ini masih bersih karena kondisinya kolam ini semuanya, kolam saya ini menganut sistem central drain teman-teman. Central drain yang mana di bagian tengah kolam itu ada lubang pembuangan, jadi kotorannya selalu dibuang. Jadi setiap hari kerannya dibuka supaya bisa dibuang airnya. Nah ini ya, ini pipa untuk pembuangan sampai ke ujung sana. Nah walaupun sudah punya pembuangan kotoran di bagian tengah central drain, tapi air kolam ikan patin ini agak sedikit lebih cepat kotornya teman-teman. Jadi kalau misalnya ikan gurame itu kotornya sekitar 2-3 bulan, kalau ikan patin ini nggak bisa teman-teman. Dia dalam 1 bulan itu wajib diganti teman-teman. Bahkan kalau dalam 3 minggu, kalau kondisi airnya seperti ini, langsung saya ganti. Jadi untuk patokan mengganti air kolam itu teman-teman ya, tidak bisa dipatok juga berdasarkan bulan ya, misalnya 2 bulan sekali kita ganti, nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah diindikasi kolam kita itu sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya, airnya berbau, berbusa, dan juga warnanya sudah berubah coklat kehitaman, wajib langsung diganti teman-teman ya, baik itu misalnya kolam gurame ataupun kolam patin. Jadi ikannya supaya sehat-sehat semua ya. Nah jadi tidak ada patokan kapan kita harus mengganti air kolam, karena teman-teman ya, bukan hanya kotoran ikan yang menjadi penyebab air kolam seperti ini, bisa juga debu-debu yang berterbangan ini kan jatuh ke air, itu bisa juga menjadi kotoran karena kolam kita ini letaknya di luar ruangan ya, karena tidak bisa ditutup. Nah baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai kapan sih sebaiknya kita ganti air. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berbagi informasi tentang budidaya ikan skala rumahan.